satu titik ngerasain, terus tahu-tahu muncul suatu hal yang gaib. Mas Irfan Afifi, aku habis pulang dari Wonosobo nganterin Mas Irfan, katanya itu petilasan Sunan Tembayat. Nah masalahnya Sunan Tembayat ini kan adanya di Klaten, tapi kok ini tahu-tahu ada di Wonosobo gitu. Irfan masuk sendiri pas jam 2 pagi. Mas Irfan kayak semacam minggu itu ada sosok makhluk besar, kakinya Mas Irfan gede gitu. Ya dia tidur, waktu dia tidur ada sosok yang namanya naikin gitu. Tahu-tahu dia baca doa atau apapun terus setelah disembur. Ketika disembur itu kondisinya ayam di belakang rumah langsung keok. Disakop mantap. Dibayar 5 juta. Nanti teman-teman diajak podcast 5 juta ya. Orang Ponorogo ada darah dukunnya. Nantangin orang se-Indonesia kalau ada yang bisa nyandet. Kalau memang nggak bisa dipelet ya udah energi orang bisa terbang, orang bisa ngilang dan lain-lain. Ada satu pondok di daerah Situbondo kan. Pondoknya terkenal pondok-pondok orang sakti. Bahkan kalau keluar dari situ rata-rata pasti punya ilmu-ilmu kesaktian kayak gitu. Kayak ada yang mau pukul, yang mantem itu mental semua. Maksudnya orang itu kamu mau pukul mental? Iya, di atas langit itu ada terowongan gede hitam. Ini ada banyak apa namanya kayak makhluk yang ingin disempurnakan. Barisan berkuda, kereta kuda yang banyak di pantai itu. Riza Bronto. Halo. Halo guys. Ini adalah podcast Ngegogonti Sakops. Jadi sekarang aku sudah sama Riza Bronto ya. Ya, boleh gitu aja. Asli Ponorogo. Asli. Katanya kamu kemarin sempat di Jogja lama. Terus maling ayam lari balik lagi ke Ponorogo. Ya, sempat. Di Jogja kan, maling ayam, maling rokok, terus itu maling apaan lagi ya? Ya sempat sih maling hatinya orang Jogja. pernah maling ya, hati. Masalahnya ketahuan sama bapaknya terus digebukin sama aja. Itu real, ya? Bener. Ya, gitulah. Ya intinya sih nggak dapat restu. Oh gitu. Ya baliklah. Kok bisa seorang Riza Bronto tidak mendapat restu? Ya ada hal yang sebenarnya bapaknya belum tahu aja. Ini kalau diiris gitu ya, darahnya nggak merah, terus biru. Asik. Sorry. Iya. Sorry. Tapi tampilanmu mungkin serem. Soalnya tampilanmu kan potongan-potongan kayak preman terminal. Iya sih, gondes. Gondes. Ya sempet dulu itu makan gak dikit. Asin. Bisa magang ya? Sempet jadi anak pang juga. Dikeluarin gara-gara mandi 2 minggu. 2 minggu toh. 2 minggu terus magang lain. Magang ya. Jadi anak pang. Setelah mandi, kawan sama teman-teman, aduh, langsung ya dikeluarin. Iya. Ini cerita apa sih tak? Anak pang mandi dikeluarin. Ya. Berarti ketika dikeluarin kamu sedih atau apa? Sedang aja? Ya pada waktu itu langsung introspeksi diri lah. Kenapa aku mandi? Dan setelah tak pikir-pikir lagi gitu, tepat saya harus mandi karena pada waktu itu malam suro aku harus mandi. Ya. Aku harus mandi karena budaya ya. Karena emang salah satu pusaka kerajaan aku kan ya tadi darah biru kan. Karena aku salah satu pusaka kerajaan jadi aku harus mandi. Kalau nggak mandi kan nanti ada yang marah. Ya berarti kamu ikut pawai suro itu? Aku yang aku yang jarak. Oh kau yang jarak. Iya. Oke. Jadi kan biasanya ada keris, tombak kayak gitu. Aku yang jarak. Kamu yang di atas. Gimana? Jadi ngomongin pang-pangan tadi ya. Selamat malam Mas Ferry. Selamat malam. Kamu kan asli Ponorogo toh. Apa sih tuh yang seru dari Ponorogo nih? Orang-orang Ponorogo itu gimana? Ponorogo itu kan sebenarnya Jawa Timur. Tapi berdekatan sama Jawa Tengah. Jadi secara kebudayaan itu kan masih dekat sama Solo. Ya. Kalau rata-rata orang kan ketika bicara soal Jawa Timur pasti logatnya keras atau mungkin ya lebih ke Surabaya lah ya. Ya. Surabaya itu kan ya logatnya lumayan keras, omongannya terus seneng ngomong jancuk. Ya. Kayak gitu kan. Ada kayak
apa jancuk gitu. Jancuk. Nah, gitu kan. Nah, halo kan. Nah, sebenarnya tapi kalau di Ponorogo itu ya masih ada timurnya alias Surabayaannya, tapi Solonya juga masih kenceng. Oh, berarti percampuran antara Surabaya dan Solo sama Solo kayak gitu. Jadi kalau mau basa kromo halus kayak gitu juga bisa. Ya. Ngaturaken monggo diunjuk wedangipun. Nggih, matur nuwun. Nah, itu masih bisa ya, kan ya, kalau apa ya untuk kromo halus kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau area-area Surabaya pun juga tetap bisa kayak gitu. Tetap bisa maksudnya apa? Ya tetap bisa kromo halus kayak gitu juga. Cuma mungkin secara pelafalan dan logat dialek lah ya. Nah, memang terkesan agak lebih keras kayak gitu. Memang kelihatan orang Ponorogo itu hanya semuanya itu ada darah dukunnya. Ada darah dukunnya? Wah, ini seru nih. Karena gini, kalau orang Ponorogo itu seringnya kalau ada masalah siapapun, pengen ikut andil menyelesaikan masalah. Atas sama-sama orang Ponorogo? Enggak, siapapun, Bapak. Misal nih, kamu ngobrol sama kamu lah, ada orang datang terus tahu masalah kita, tahu masalah pula. Nah, tahu-tahu datang duduk, ya walaupun memang kenal ya, dia kenal, nah. Tapi dia nggak tak tanya. Tahu-tahu dia nimpalin, kalau gini gimana. Oh gitu. Justru kayak langsung dia sering ya, ikut campur urusan orang lain kayak gitu. Itu paling sering ya? Ya lumayan gitu. Dan masalahnya yang tak rasa, ya, ini kan bicara soal Ponorogo, dan Ponorogo ini aku. Ya, kamu Ponorogo. Aku juga sama. Kamu ya bisa menjalani itu. Sadar juga bahwasanya kalau misal ada orang ada masalah, entah itu dikasih tahu atau tidak, atau misal aku ditanya atau enggak kayak gitu. Tahu-tahu apa ya? Nyeletuk aja. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Suka mengkamping hitamkan juga. Mengkamping hitamkan. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah nih, nah yang dicari itu bukan kok problem solving, menyelesaikan masalah gitu, tapi mencari siapa yang salah. Ya, kalau memang nggak ada orang yang bisa disalahkan, keadaannya yang salah. Gitu. Ya. Kalau nggak hujan, kalau nggak hujan itu harusnya aku bisa sampai sana. Sebenarnya kan ada teknologi yang namanya mantel. Ada teknologi yang namanya grab car. Mobil kan. Mobil. Nah, itu kan bisa untuk mengantar dia sampai ke tempatnya tanpa hujan. Tanpa hujan kayak gitu. Tapi tetap harus ada masalah dan kadang-kadang keadaan harus ada yang disalahkan. Ya, dan banyak hal lah ya, maksudnya yang kayak gitu. Jadi aku bisa menyimpulkan, ya walaupun lagi-lagi bukan generalisir, ada banyak orang Ponorogo yang bisa berpikir panjang. Ada banyak orang Ponorogo yang bisa dikatakan dia menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya, aku salah. Oke, aku harus berubah kayak gitu. Tapi 0,0 sekian %. Yang banyaknya tadi yang seperti yang kamu jarang banget. Terus apa lagi? Yang aneh apa lagi ya? Ya itu tadi, gara-gara semua orang itu kan dukun itu apa sih? Kalau kamu datang ke dukun, orang pinter lah. Ya. Maksudnya menyelesaikan masalah. Iya, menyelesaikan masalah kan. Walaupun macam-macam ya. Ada orang yang bisa dikatakan dia sakit terus ke dukun minta pijet. Dukun pijet. Menyelesaikan masalah nggak? Menyelesaikan masalah. Ada orang yang mau lahiran ke dukun bayi. Lahiran selesai. Terus ada orang yang mungkin putus cinta, terus nyari pelet lah ke dukun pijet. Atau kalau memang nggak bisa dipelet ya udah santet. Walaupun kemarin ramai juga ya Ferry Irwandi. Ferry Irwandi mau kena santet. Dikasih Alphard loh. Nantangin orang se-Indonesia kalau ada yang bisa nyantet, kasih Alphard. Kamu bisa nggak nyantet Ferry Irwandi? Nggak bisa. Dapat Alphard loh. Nggak bisa nyantet juga. Tapi kamu kalau mengaku diri sebagai dukun, aku percaya loh. Kok bisa? Ya dari potonganmu. Tapi memang kalau di Jawa ya, maksudnya
eh, tahu kan istilah kami tuwo? Kami tuh. Kami tuwo itu Pak Dukuh itu. Oh, oke. Pak Dukuh, Pak Dusun kayak gitu. Tapi sebutannya kan di sini kami Kami tuwo. tuh. Kami tuwo itu kan orang yang dituakan. Jadi ada masalah apapun di satu tempat, ya dia harus ke sana. Ada orang yang mau nikahan, datang ke sana. Ada orang yang mungkin ada kematian, Ya. sana. Terus ada lagi mungkin maling ayam, sana. Sana lagi. Nah, Jadi sampai- apa-apa pokoknya ada ke sana. apapun itu ke sana. Nah, ke kami tua ini. Ya. Jadi dia selain sebagai Pak Dukuh atau Pak RW atau apapun itu, nah dia juga sebagai satu apa ya tujuan kalau misal ke sana ke satu tempat ya harus menemui Pak kami tua ini. Makanya kami tua itu kan ya bisa dikatakan yang dituakan, kepala suku lah. Ya. Terus ya itu tadi kalau bicara soal kenapa orang Ponorogo itu ya banyak yang bisa dikatakan karakternya mirip gitu, ya kayak gitu. Oh, oke. Tapi ya, praktek kecenderungan lah ya. ya, tapi praktek perdukunan sendiri di Ponorogo gimana? Nyata apa bukan dalam artian nyata tuh dipraktekkan sampai hari ini apa enggak? Masih ada. Masih ada. Berarti kepercayaannya banyak juga yang Ya, percaya sama percayanya dukun. perdukunan itu kan masih aja. Artinya gini loh, bicara soal logika, terus realitas dan lain-lain masalah-masalah yang apa ya sifatnya itu bisa diilmiahkan lah. Ya, Oke kita percaya gitu. Tapi ada sesuatu kejadian yang itu melekat di masyarakat. apa itu? Yang mengenai perdukunan itu tadi loh, Ya. yang melekat di masyarakat mengenai perdukunan. Ada beberapa yang cerita temen itu, dia seneng cewek, bahkan udah jadi pacarnya, tahu-tahu direbut orang. Ada juga yang misal apa, ya setelah itu direbut orang itu kayak semacam kalap, nggak bisa mikir, pokok ya maunya sama ini Ya. tanpa alasan kayak gitu lah. Nah itu kan bisa dikatakan apa ya, ya kena pelet juga. Ada 2 atau 3 orang yang cerita. Terus ada juga di daerah Ponorogo juga salah satu temanku. Nah ini gara-gara dia laris dagangannya. Oh, pakai penglaris. Laris dagangannya. Ya. Tapi enggak, ini dia laris dagangannya, tapi setelah itu dia dikirimin kayak semacam sakit. Dia sama dia cewek sama anaknya Ya. itu kena sakit gatal. Sakit gatel. Aneh juga ya. Biasanya kan sakit gatal dan enggak, biasanya kan sakit itu kayak ada paku di perut. Ya kan? Ini sakit gatal dan sempat juga tak tanyain ke beberapa kiai-kiai gitu, memang ada yang ngirim. Sempat mau ikut campur dalam masalah itu, terus aku dihentikan lah. Gara-gara kalau emang mau ikut campur ya konsekuen. Kalau misal nanti nyerang, Ya. ya ngapain? Ya kita kan jaga diri juga kan. Ya. Jaga diri juga. Tuh, ada kayak gitu. Terus apa ya, uang hilang kayak gitu. Sempet rame itu kan waktu mau pemilu kabupaten 2020-an kalau nggak salah. Itu ada beberapa tempat yang menyatakan bahwasanya kehilangan uang ya, dalam jumlah yang sebenarnya nggak banyak. Ya. Ada yang 50, ada yang 20, tapi di banyak tempat. Banyak tempat. Pada saat bersamaan. Iya bersamaan. Waktu mau pemilu. Ya. Kayak gitu. Ya nggak tahu juga ya apakah itu benar atau salah atau bagaimana itu terjadi. Ya. Dan kalau bicara soal sejarah ya mistisisme gitu kan ada gitu. Walaupun juga kalau hari ini bicara soal kesaktian orang terdahulu, Ya. nah itu kan sebenarnya energi, Ya. energi orang bisa terbang, orang bisa ngilang dan lain-lain. Ya. Tapi energi di bawah langit itu kan sebenarnya nggak ada yang baru. Ya. Nggak ada yang baru kan. Nah terus sekarang ada pesawat, ada alat roket dan lain-lain itu Yang membuat orang terbang. Itu kemungkinan kenapa orang-orang sekarang itu nggak sakti, ya biasa-biasa aja karena udah diambil energinya sama alat-alat itu. Pikiranku loh ya, kemungkinan. Berarti kamu anggap memang ada orang yang bisa terbang tanpa alat? Bahkan memungkinkan karena memang nggak bisa dibuktikan juga ya,
perihal kayak gitu. Dan tidak bisa dilogiskan sebenarnya. Ya nggak bisa dilogiskan. Gimana manusia bisa terbang tanpa alat, tanpa media gitu? Tanpa media. Iya benar makanya. Masa cuma ngucapin mantra, tahu-tahu bisa terbang? Ya tapi itu cerita-cerita yang beredar dan kondisinya ada satu pondok di daerah Situbondo kan. Ya. Namanya apa namanya kiainya itu Mbah As'ad Samsul Arifin. Ya. Nah, dia itu juga punya apa bisa dikatakan pondoknya terkenal pondok-pondok orang sakti. Bahkan kalau keluar dari situ rata-rata pasti punya ilmu-ilmu kesaktian kayak gitu. Dan itu yang menuturkan banyak orang. Ya, Nah, dipercaya secara teori kebenaran ketika dituturkan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang, itu kan benar gitu. diyakini lah. Itu ya. Nah, Ya, kan makanya kalau memang bicara soal kesaktian itu apakah benar atau tidak, ada atau enggak, ya itu ada yang menyaksikan. tapi gini, maksudnya disaksikan itu kan tidak disaksikan secara umum. Ya sama aja kayak bohong. Misalnya aku bilang, "Kok aku punya duit 200 juta nih." Tapi kamu nggak menyaksikan uang 200 juta itu seperti apa. Ya. Ya buat apa gitu? Ya buat apa? Bener juga. Ya itu kan cerita ya lagi-lagi. Bicara soal benar dan salah itu kan memang posisinya ketika itu sifatnya cerita orang dan kondisinya udah sangat masa lampau. Ya antara percaya atau tidak ya kan sebenarnya 50-50. Tapi kamu percaya? Perihal masalah mistis aku sangat percaya. Semua hal yang sifatnya gaib mistis kayak gitu banyak orang yang nggak percaya karena nggak mengalami. Yes, benar. Nah, karena nggak mengalami pada akhirnya nggak mau mempercayai. Ya, itu no problem sih. Itu urusan dia kan artinya. Tapi apakah kita bisa dikatakan bisa seenaknya sendiri? Artinya gini lah. Tahu kan komunitas Resan yang di Gunung Kidul? Nah, dia kan apa ya menyarungi ngasih kain banyak pohon-pohon besar. Nah, disakralkan. Ya. Agar apa? Nggak ditebang. Oke. Itu kan, agar nggak ditebang. Nah, terus disakralkan karena nggak ditebang ini kan sebenarnya lebih ke penjagaan lingkungan. Tapi bagi masyarakat setempat ketika ada satu pohon yang disakralkan, ketika ditebang nanti akan kualat. Dia lebih takut kualatnya daripada sumbernya habis, sumber airnya habis. Ya, paham. Tok, kamu pernah ngalamin nggak Tok yang mistis-mistis itu Tok? Kayak apa ikut perguruan atau kalau pesantren? Ini kan banyak pesantren kan di sini kan? Iya, kan. Pesantren sih banyak. Terus apa ya perguruan ya mistis ya sesuatu yang mistis. Pernah. Jadi ada dulu adalah pas waktu di pesantren gitu ya. Ada satu tempat yang di situ ada satu kamar gitu ya. Nah, ketika aku sakit, itu ketika aku masuk di situ terus tidur, nah itu sembuh. Bisa gara-gara tidur di kamar itu. Gara-gara tidur di kamar itu. Ya, terus. Bisa yang dipercayai sama teman-teman di pondok itu. Seperti itu ketika dan selalu terjadi dan selalu sembuh. Oke, terus. Nah, terus apa namanya? Tapi ya aneh-aneh ya ketika di situ akhirnya aku mimpi macam-macam. Oh, ada pengalaman spiritual ketika masuk ke dalam sana. Ya, mimpi macam-macam kayak gitu ya. Aneh. Ya kayak orang sakit pada umumnya sih yang pada akhirnya mimpinya aneh-aneh. Ya. Tapi setelah itu sembuh. Nah, setelah tak cek gitu ya. Karena itu ruangnya sangat tertutup. Ya. Terus alasnya itu adem, keramik adem gitu. Ya, terus misal kalau orang tidur di situ, itu bisa lama, nyenyak, enak. Yang pada akhirnya ketika bangun fresh karena tidurnya cukup. Kalau di luar ada yang ganggu lah terus. Oh gitu. Nah akhirnya kan yang sesuatu yang berangkatnya itu mistis tapi ternyata itu cuma perkara masalah tempatnya itu yang emang bener-bener nyaman tidur aja. Kalau misalnya kamu posisinya sakit terus tak bayarin hotel 1 juta, kamu tidur nyaman, sembuh juga kayaknya. Apa ya pengalaman mistis itu kan macam-macam ya. Karena gini kan kemarin kan ada yang rame apa ya, yang kayak aksi-aksi silat apa dari Gus Samsudin gitu loh. Yang mau dipukul itu nggak bisa. Aku nggak tahu ya. Kan nggak pernah sebenarnya ikut pencak silat apapun. Ya. Nah, tapi waktu SMP itu
itu pernah setelah apa ya futsal bareng sama temen-temen kayak gitu, terus kumpul lah di salah satu apa namanya temanku, di tempat temanku. Nah pelatarannya kan luas. Nah mereka istilahnya kayak nyoba ilmu. Ya nyoba ilmu. Ada orang yang ya persis kayak apa namanya di videonya bisa itu. Ya ada yang duduk di tengah, terus kayak gini, ada yang mau apa namanya ngantem, nah itu mental semua. Ketahan dulu kan, ngepres dulu kan kayak aneh ya, tapi pernah ngalamin gitu. Pernah menyaksikan langsung kayak gitu langsung gitu. Tapi kamu nyoba mukul nggak? Sempat nyoba juga. Tapi mental. Iya mental juga. Hah? Sama. Serius? Yakin. Tapi ya itu tadi lagi-lagi gitu. Maksudnya orang itu kamu mau pukul mental? Iya. Pernah. Bohong deh. Ya, tapi gini lah, orang kalau nggak melihat langsung, terus setelah itu nggak mempercayai, emang basicnya nggak mempercayai, ya udah nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau orang yang pernah apa ya bersinggungan dengan itu, terus setelah itu dia percaya, itu ya silahkan, kepercayaan itu dibawa sendiri aja gitu. Nggak mau untuk istilahnya apa ya cerita kayak gini terus nanti setelah itu aku dicap orang yang klemek kayak gitu. Sekarang nggak pernah ikut gitu-gituan juga gitu. Itu terjadi, tapi terjadi gitu. Misal aku kan nggak, aku sama kan posisinya sama kamu kan, aku kan nggak pernah ikut perguruan segala macam. Kalau misalnya tak datang ke sana terus dengan yakin dan percaya bahwa praktek itu benar, ketika aku mau mukul tuh nggak kena juga. Nggak tahu juga, bisa dicoba. ada satu tempat yang bisa. Artinya kalau misal latihannya aku tahu. Coba ke sana aja nggak apa-apa sih. Untuk membuktikan alam lah ya kalau. Jadi nggak mau bicara panjang, takut salah juga. Nanti kalau misal karena emang bukan ahlinya kan. Kembali lagi. Terus apa praktik yang paling serem apa? Praktik yang serem-serem apa? Yang serem-serem apa ya? Nggak sampai aneh-aneh sih, karena mungkin apa ya? Posisinya aku hal-hal kayak gitu nggak lama gitu. Oke. Nggak kamu dalami. Kayak misalnya ketakutan perkara masalah setan dan lain-lain kayak gitu kan juga. Ketika orang percaya dan apa namanya itu bakal datang, kemungkinan akan datang juga. Gitu. Berarti sugesti gitu loh. Entah itu sifatnya halusinasi atau bukan. Iya sih, aku pernah mengalami kayak gitu. Misal lagi sendiri tuh, terus kayak kesuges, ada yang ngelihat gitu kan. Terus malah justru kayak mengganggu aktivitasku. Jadi kayak rasa takut tuh langsung muncul gitu ya. Rasa takut muncul. Berarti kurang lebih kayak gitulah ya. Ya benar. Soalnya pernah satu waktu itu kan di kampus. Dulu kan pernah apa ya tidur di kampus di sekre kayak gitu. Karena setelah habis cerita horor kayak gitu, terus aku sempat tidur sendirian. Nah di atas lemari itu ada orang gini ngeliat ke bawah gitu. Tapi setelah itu kan aku bangun. Terus tak lihat lah, bener-bener tak lihat gitu. Nggak ada apa-apa. Berarti aku memang posisi sangat takut, dan ketika kesadaranku pulih itu hilang gitu loh, halusinasi itu. Terus ini beneran ini. Pernah aku satu apa namanya di organisasi ya kan, aku pernah jadi ketua. Ada salah satu anggota itu pamit apa namanya mengundurkan diri jadi anggota apa namanya organisasi ini. Gara-garanya apa? Ketika dia masuk ke sekre, masuk ke lorong sekre itu, dia sering lihat makhluk halus. Anjir. Pernah, benar-benar pernah. Ya karena dan sosoknya sama atau beda-beda? Beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda, tapi dia bisa menjelaskan. Nah, itu. Dia basicnya punya indera keenam. Mungkin punya. Tapi ada yang kayak gitu. Pernah apa namanya dia apa namanya datang terus ngomong mengundurkan diri, tanya alasannya apa. Salah satu alasannya itu dia menceritakan bahwa dia sering menyaksikan. Pas waktu ke sana sering menyaksikan hal-hal kayak gitu. Dan kebetulan apa namanya kampus itu kan sering
konon katanya sering untuk buang jin. Kampus itu sering dipraktekkan buat buang jin dulunya. Itu pun tahuku juga dari salah satu tetanggaku yang cerita ketika apa namanya kayak semacam pagar-pagar rumah, pagar-pagar tempat kayak gitu, terus komunikasi sama apa namanya makhluk halusnya itu dibuang. Lah buangnya itu di area sekitaran kampus. Pada waktu dia udah tua banget, terus dia ngelakuinnya waktu muda. Oke. Di mungkin medio sekitar 70-an lah, 70-80 tahun-tahun segitu. Tapi ada nggak sih kok apa makhluk halus tuh? Adalah ya jin. Iya, maksudnya kan dia ada, ya cuman paling sekilas kita ngeliat tuh. Dalam artian tidak bisa berinteraksi langsung, apa gimana? Nggak bisa sebenarnya. Dan aku pun nggak mau sih dikasih apa namanya, misal orang suruh milih gitu, apakah kamu pengen komunikasi sama jin gitu, mending nggak usah lah. Nah, ya ngapain juga? Misal kayak katakanlah ada yang bisa buka mata batin. Ya. Dan ada beberapa kesaksian itu dari teman-teman yang katanya dia mata batinnya kebuka dan bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Nah, aku nemu 2 orang yang dia memang benar-benar cerita. Ya. Nah, pernah satu waktu aku jalan nih sama satu orang ini ke Pacitan. Nah, waktu itu ke Pantai Kelayar kalau nggak salah. Ke Pantai Kelayar. Nah, waktu mau sampai ke pantai ini dia diem, tahu-tahu dia diem. Terus apa namanya, akhirnya kan cerita-cerita lah waktu di jalan pulang. Dia cerita-cerita katanya di atas langit itu ada terowongan gede itu. Anjing, absurd banget nih. Pantai selatan. Ya, terus setelah itu kan nyampe ke pantai nih. Ke pantai. Nah, aku aman pas waktu itu. Nah, dia ikut, ombaknya gede-gede banget. Pada saat itu setelah dia turun, ombaknya jadi gede-gede banget. Nah, terus tak tanya lagi mengenai hal itu, kenapa? Jadi katanya ini ada banyak apa namanya kayak makhluk yang ingin disempurnakan. Ingin disempurnakan artinya kayak dulu ada orang dulu itu tirakat atau nyari ke kesaktian dan lain-lain. Terus mati nggak sempurna, terus pengen dia sempurnakan, nggak tahu ya caranya bagaimana atau caranya untuk menyempurnakan kondisi kayak gini. Tapi itu dia ceritakan. Nah, pas waktu cerita itu kan waktu jalan pulang, masih di Pacitan juga kondisinya. Nah, itu aku nyasar, bener nyasar masuk hutan. Terus padahal itu kalau bisa dikatakan ya jalan itu cuma satu-satunya ya itu. Ya. Ketika udah sadar, oke, dia menyadarkanku juga, oh nggak usah ngomongin ini. Setelah itu lihat map, kembali ke jalur utama, terus buang lah, aman. Tapi pas nyasar itu nggak ada apa-apa. Untungnya langsung sadar, oh ini nyasar. Terus tahu kesalahannya apa. Oh ini kemungkinan gara-gara ngomongin makhluk-makhluk kayak gitu. Ada yang sampai pantai dia cuma melongo gitu doang. Terus ketika ditanya itu katanya ada apa namanya barisan berkuda, kereta kuda yang banyak keliling di pantai itu, di pinggiran. Anjir, gila ya. Ada kondisinya. Ya kalau orang seperti aku bisa aja aku bilang kayak ya imajinasi banget sih gitu ya, imajinatif, halu atau dia halu lah. Ya. Tapi gini loh, cerita itu kan ketika dituturkan oleh banyak orang lagi-lagi, ya satu ya sebagai khasanah dari orang sini ya gitu, atau mungkin orang Jawa itu halunya parah sampai semua orang bisa merasakan gitu. Tapi hal yang sama gitu ya. Yang sama. Itu kan ironi ya. Halunya parah sampai dia bener-bener satu titik aku ngerasain bener-bener nggak ada apa-apa. Terus tahu-tahu apa namanya muncul suatu hal yang gaib. Nggak pernah. Kalau cuma saklebatan ada, entah itu ya secara umumnya gitu ya yang dirasakan sama orang-orang ya, orang lihat dari jauh kayak gitu pernah lah.
orang oke. terus apa namanya, ngelihat orang nyembur jin. Nyembur jin. Nyembur jin itu pernah. Ya, semburan itu apa? Ini- Air atau apa? Enggak, nyembur jin itu ada orang. Ya. Ini sebenarnya udah pernah diceritain Mas Irfan Afifi waktu di podcast yang lain lah ya. Ya, ya, Nah, ya. aku kan sempat ikut di tempatnya Mas Irfan. Nah, aku habis pulang dari Wonosobo. Ya, Habis pulang dari Wonosobo, nganterin Mas Irfan untuk ngisi di acara suatu kampus podcast. lah. Oke. Oh, Nah, kampus. setelah itu diajak lah sama teman-teman kampus di situ untuk ziarah Aha. makam kayak gitu. Ada terus ziarah ke pendiri kampusnya itu, oke lah, auranya enak dan lain-lain kayak gitu. Terus setelah itu ada satu lagi, itu di tempatnya katanya itu petilasan Sunan Tembayat. Nah, masalahnya Sunan Tembayat ini kan adanya di Klaten, tapi kok ini tahu-tahu ada di Wonosobo gitu. Yes. Udahlah, aku nggak ikut masuk. Mhm. Aku nggak ikut masuk di luar, cuma emang gerak karena capek gitu aja sih. Nah, Mas Irfan masuk sendiri. Dan dia katanya ngerasain bahwasanya itu auranya nggak enak. Mhm. Gitu. Nah, pas waktu apa namanya balik ke Jogja, itu kan dia sudah istirahat lah. Nah, kita istirahat. Nah, tapi aku belum tidur sampai jam 2 pagi. Ya. Aku belum tidur, ya masih mainan HP gitu lah. Nah, satu waktu pas jam 2 pagi itu tadi, Mas Irfan kayak semacam Mhm. minggu ketika besoknya tak tanya, itu katanya ada sosok makhluk besar yang dia apa namanya di kakinya Mas Irfan gede gitu pas waktu tidur. Dia tidur, Waktu dia tidur, ada sosok yang apa namanya naikin gede gitu. ya. Nah, setelah itu apa namanya tahu-tahu dia baca doa atau apapun terus setelah disembur. Nah, ketika disembur itu kondisinya ayam di belakang rumah langsung keok. Oh gitu. Iya. Anjing, aku merinding loh ini. Beneran. Itu aku saksi ya itu. Saksi Ya. satunya bahkan di tempat itu. Jadi, sorry, masih Irfan Afifi masih rebah, Ya rebahan. terus dia berdoa mengucap Ya. inilah Ya doa lah. terus dia sembur, dia sembur. langsung ayam di belakang. Iya, kayak keok gitu, teriak gitu. Terus besoknya kan tak tanya gitu. Ya. Terus itu tadi ya, ada apa namanya makhluk gede yang apa yang berdiri di atas tubuhnya. Tapi makhluk itu nggak jelas juga, maksudnya apa gitu. Nggak tahu, nggak pernah tak tanya lebih lanjut ya mengenai itu. Tapi intinya sih kayak gitu. Kamu percaya itu? Maksudnya kan kamu nggak lihat makhluknya dong. Nggak lihat makhluknya. Ya. Tapi kalau lihat penuturannya dan melihat ayam yang di belakang itu, ya. mendengar lah ya, mendengar ayam yang di belakang itu apa? Dengan Kayak dengar momen yang pas gitu. teriak kayak gitu. Dengan yang satu ya bener-bener langsung kondisinya gitu. Ya percaya gitu. Kenapa enggak orang nyaksiin? Ya. Gitu loh. Tapi berarti di Langgar itu sering terjadi momen-momen seperti itu. Sebenarnya lumayan, nggak bisa dikatakan sering atau enggak ya, tapi tak pernah gitu aja lah. Pernah gitu Pernah, aja ya. pernah. Tapi yang dialami, maksudnya gini, Mas Habib aja pernah diinin kan gitu. Kalau Ya. yang nyantrik di sana? Ya aku sih waktu awal 1 minggu di sana kena api 2 kali. Jadi pas aku 2 hari di sana, itu apa namanya, pas ngecas HP gitu. Ya. Tahu-tahu meledak terminal. Aku mikirnya aman lah ya, maksudnya mungkin gara-gara masalah korsleting. Ya. Terus, Masih normatif lah mikirnya. ya normatif. Terus setelah itu apa namanya, selang 3 hari, ya waktu seminggu lah gitu. Nah, aku sendirian, posisi Mas Irfan Afifi pulang ke Malang. Terus teman-teman yang ada di sana semuanya waktu nggak di Langgar, dari rumahnya, aku sendirian di situ. Nah, hujan terus. Ya. Tahu-tahu apa namanya, ada petir. Ya. Kok langsung konslet mati. Dan ngebakar kondisinya. Langsung kebakar? Langsung sekringnya itu loh, meledak. Keluar api. Oke. Ada hal-hal kayak gitu ya? Ada. Mungkin kamu bawa aura negatif terlalu banyak kan? Itu masalahnya. Makanya tadi kan sebelum podcast itu kan tanya bicara soal Ponorogo.
Ya udah ngomongin aku aja. Ponorogo sebenarnya di aku Semua Ponorogo ada di kamu ya. jelek-jeleknya. Sebenarnya kalau bicara soal Ponorogo ini malah ngelantur kemana-mana. Iya sih. Nah, Iya ya. kemana-mana. Ya, gila. Sesuatu, apa ya? Untuk mendeskripsikan sesuatu itu kan perlu jarak. Ya. Ketika tanya orang Ponorogo itu bagaimana, ya pada akhirnya dia cuma bisa mengakui apa yang dia lakukan, apa yang ada karakter dalam dirinya dan lingkungannya. Nah, itu. Tapi sebenarnya yang sangat bisa untuk menilai Ponorogo adalah orang-orang yang di luar Ponorogo bertemu langsung dengan orang Ponorogo. Oh, itu lebih objektif sebenarnya. Iya sih. Nah, tanya balik. Ya. Ini kan tadi Dan, menurutmu orang Ponorogo gimana? Aku lagi di Ponorogo lagi. Lagi di Ponorogo, bersinggungan dengan orang Ponorogo sering kan? Ya beberapa kali lah ya. Ya asik. Termasuk Mas Alfian. Ya. Kan orang Ponorogo. Menurutmu gimana? Ini bahaya nih, aku bahaya nih. Gak dijawab. Orang Ponorogo gimana? Asik. Asiknya gimana? Masa cuma gitu doang? Asik, seru lah. Deskripsikan lah kak. Wah ya toh kamu tuh ngada-ngada aja. Gimana? Asik, aku punya banyak pengalaman yang seru ya di Ponorogo. Selama di Ponorogo tuh, ya lucu gitu kan. Dan apa yang menarik? Ya semua menarik. Atau cerita dari orang-orang yang pernah ke Ponorogo dan Ponorogo itu gimana? Ya nanti kita bisa tanyakan juga ke teman-teman yang itu. Ya, ini hostnya cari aman. Oke, tahu aja. Harus gitulah. Harus bahaya lah itu. Oke. Oke toh, thank you ya. Sama. Seru sih. Udah ya. Oke. Sip. Just disakop mantap. Dibayar 5 juta untuk satu duduk ini. Nanti teman-teman yang misalnya lihat terus diajak podcast lagi 5 juta ya. Oke, terima kasih. Bisa Bonto, Eko, bisa Bonto. Yes.